Oke, kemarin kita sampai proses yang pertama. Kita akan ulang sedikit untuk mengingatkan kembali saja bahwa dalam transitivity system sebentar, apa ini nggak jalan ya? Tolong di mute ya. Oke. Ya, jadi menurut Pak Holiday itu ada 3 macam proses dalam experiential. Jadi ini adalah proses yang ada dalam experiential. Itu dibagi menjadi 3 besar. Nah, kemudian dibagi lagi menjadi 6 besar ya. Kita kemarin sudah sampai pada material proses. Nah, kita kemarin sampai sini ya. Dalam material proses itu kan partisipannya ada bermacam-macam. Jadi ada yang partisipannya sebagai actor, goal, range, dan beneficiary. Jadi untuk material proses ini dia proses yang memperlihatkan doing or happening. Jadi sesuatu yang terjadi, proses material proses ini bisa terlihat gitu ya secara physically itu terlihat. Karena nanti akan untuk membedakan proses-proses yang lain dalam transitivity system. Oke, misalkan mengulang sedikit, kemarin kita terakhir sampai sini ya. Ini untuk partisipan sebagai actor. Jadi di sini ada contoh kalimat Bobo spoke the lamb from Egypt. Jadi aktornya siapa? Aktornya adalah Bowo. Kemudian di sini lamb yang dibawa oleh Bowo itu sebagai goalnya. Jadi both the lamb itu adalah material process sebagai goalnya. Kemudian circumstance-nya apa? Circumstance-nya di sini menunjukkan lokasi, location. Di mana? Di Egypt, dari Mesir. Jadi Bowo itu membawa daging domba dari Mesir. Oke, kita lihat berikutnya. Ada Bowo grill a lamb stick for Joko. Nah, di sini Joko sebagai apa? Sebagai beneficiary. Jadi kalau ada participants dalam material proses, kemudian dia dikenai sebuah proses gitu ya, nanti dia akan menjadi beneficiary karena dia mendapatkan benefit dari sebuah proses yang terjadi gitu. Kan aktornya masih sama, Bowo ya. Sorry. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi beneficiary itu tadi intinya dia dikenai sebuah proses gitu ya. Makanya dia disebut beneficiary. Jadi kalau misalnya Bowo membawa bola atau Bowo melempar bola kepada Joko gitu, berarti Joko masih menjadi beneficiary-nya. Karena Joko ini diberi bola oleh Bowo. Sama dengan contoh yang di sini, Bowo itu memanggang stick domba gitu ya untuk Joko gitu. Jadi goalnya yang diberikan itu kepada partisipan Joko ini, Joko sebagai beneficiary.
Oke, next. Nah, kemudian yang contoh yang ketiga itu range atau scope. Di sini, contohnya Bowo cross the road. Jadi ketika Bowo ini melintasi, mmm, jalan gitu ya, jalannya ini kan dia tidak terjadi sesuatu kan pada jalan itu ketika dilintasi oleh Bowo, makanya dia menjadi ring atau scope. Itulah, contoh dari, material proses dalam bentuk range atau scope. Jadi biasanya itu, menunjukkan bisa jalan, bisa, mmm, misalnya taman gitu ya, Bowo membaca buku di taman. Kan, Bowo sedang melakukan aktivitas di taman. Tamannya tuh sebagai range atau scope. Karena kan tidak ada yang berubah kan dari proses yang dilakukan oleh Bowo kepada jalan ini atau kepada taman. Nah itu, yang disebut, range atau scope dalam material proses. Oke. Ya, sebelum saya lanjutkan ada yang mau ditanyakan dalam material proses atau sudah jelas? Kalau sudah jelas saya akan lanjutkan ke mental proses. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, baik. Saya lanjutkan kalau nggak ada yang ditanyakan. Oke, kemudian kita masuk ke bagian mental proses. Dalam mental proses itu partisipannya ada dua, yang disebut dengan phenomenon dan sensor. Karena kalau mental proses ini berbeda dengan material proses. Kalau material proses itu biasanya banyak actionnya, doing something gitu ya. Dan itu biasanya physical, secara fisik itu terlihat. Tapi kalau mental proses itu kadang prosesnya itu tidak bisa terlihat secara kasat mata. Makanya partisipannya ini ada sensor dan phenomenon. Karena nanti dia tuh something like a sensing. Nah, jadi di dalam mental proses itu nanti dibagi lagi beberapa proses-prosesnya yang menunjukkan bahwa itu adalah mental proses. Nanti ada 4. Yang pertama ini cognition, yang kedua affection atau emotion, kemudian yang ketiga itu perception, dan yang keempat adalah desiration. Sorry, kita kembali. Ya, jadi ada 4 contoh-contoh dari mental proses. Kalau cognition berarti hubungannya dengan misalnya berpikir, think, believe, know, reflect, consider, remember, wonder, understand, forget, imagine, assume. Jadi dalam mental proses ini banyak proses-proses yang dilakukan dengan otak gitu ya. Bisa dikatakan mudahnya seperti itu. Jadi thinking, berpikir, know, mengetahui, believe, percaya, remember, mengingat, understand, memahami, imagine, membayangkan gitu ya. Jadi ada proses-proses cognition, kognitif di sana. Ini adalah contoh mental proses yang pertama. Oke, kemudian yang kedua ada
affection atau emotion. Jadi karena hubungannya dengan mental proses gitu ya, sesuatu yang proses ini tuh terjadi gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi tidak bisa terlihat secara physically ya. Misalnya you are thinking something gitu, kan kita nggak bisa ngelihat kan seseorang itu sedang berpikir sesuatu. Mungkin secara gestur dia misalnya meletakkan tangannya di kepala gitu, kita bisa, eee, apa ya, berpikir atau mengumpamakan, oh orang itu sedang berpikir sesuatu gitu karena meletakkan tangannya di kepala. Tapi kan who knows ya, belum tentu juga gitu. Mungkin dia meletakkan tangan di kepala, kepalanya gatel gitu, terus digaruk-garuk kan bisa juga. Jadi kadang-kadang mental proses ini tidak terlihat seperti material proses gitu. Makanya di bagian yang kedua ini tentang affection atau emotion kayak love, hate, enjoy, fear, dislike. Kalau fear kita biasanya bisa melihat dari raut hello? Ya, sudah. Maaf. Ya, jadi tadi ya kalau misalnya fear kan kita kadang bisa ngelihat dari raut muka seseorang gitu ya. Dia terlihat pucat, terus ketakutan dan sebagainya itu kan kelihatan. Misalnya ada seseorang yang sedang jatuh cinta, love gitu ya. Kita juga bisa ngelihat dia sukanya senyum-senyum gitu ya. Tapi kan itu dari gestur ya. Tapi kan kita nggak bener-bener tahu ya. Itulah mental proses di bagian affection atau emotion. Jadi enjoy. Jadi karena sesuatu dia jadi enjoy. Jadi fear atau jadi love. Jadi ada uh, emosi atau affection yang terjadi. Ini bagian yang kedua ya. Kita masih ada yang ketiga, ini perception. Jadi observe, see, sense, smell, taste, hear. Ini adalah contoh-contoh dari mental proses pada kategori perception. Dan yang terakhir ini desiration. Misalnya ada refuse, want, hope, decide, wish, insist, plan, intent, agree, itu masuk desiration. Nah, kemudian strukturnya seperti apa sih? Kenapa tadi ada sensor dan phenomenon gitu ya dalam mental proses? Jadi sensor itu sebagai participants di sini. Kan participantsnya tadi ada dua ya, sensor dan phenomenon. Kemudian ada prosesnya dan ada circumstance-nya. Sensornya, misalnya di sini kita lihat satu contoh kalimat, I felt dizzy this morning. I di sini sebagai, saya di sini sebagai sensornya. Sensor tuh kayak perasanya gitu, orang pelakunya. Kalau di material proses kan tadi actor ya. Aktornya siapa? Karena nanti prosesnya tuh action gitu ya. Makanya partisipannya disebut actor. Tapi kalau dalam mental proses karena proses-prosesnya ini berhubungan dengan mental gitu ya. Tadi ada cognition, ada affection. Makanya si participants-nya ini disebut sensor gitu ya, bukan actor. Kayak misalnya di sini sensornya I. Kemudian prosesnya apa? Nih, felt, dia merasa. Dizzy itu fenomenanya. Jadi prosesnya tuh dia tuh sedang merasa
Kok kayak nggak ada suaranya ya, Miss? Cek. Iya, nggak tahu nih suaranya muncul hilang, mohon maaf ya. Apa mungkin sinyal ya? Mohon maaf ya. Ya, Miss, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Jadi prosesnya kan felt merasa apa? Jadi fenomena apa yang dirasakan oleh si sensornya ini? Misalnya dia merasa pusing, dizzy. Terus circumstance-nya berarti menunjukkan waktu ya kalau ini ya. This morning gitu. Dia merasa pusing pagi ini. Oke, jadi seperti itu untuk struktur pada mental process. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Kalau nggak ada kita lanjutkan ke proses yang ketiga. Nah, ini adalah relational process. Kita tadi sudah belajar material process, mental process, dan sekarang adalah relational process. Nah, untuk relational process ini dibagi dua ya. Ada identifying dan attributive. Masih sama ya, karena dalam transitivity system, itu pasti nanti kita akan berhubungan dengan circumstance, proses, dan participants. Jadi nanti semua keenam proses yang ada dalam transitivity system pasti akan berhubungan dengan participants, proses, dan circumstance. Oke, kita lihat. Contohnya, kita langsung ke contoh saja, karena kan relational process ini ada dua ya, ada yang attributive dan identifying. Apa sih bedanya attributive dan identifying? Kalau kalian mengamati gambar ini ya, coba saya mau tanya. Mau tanya Fadil. Fadil? Yes, Miss. Menurut Fadil, apa bedanya attributive dan identifying dalam relational process? Halo? I don't know, Miss. I forget. Oke, saya coba yang lain ya. Sahrul? Sahrul? Are you there? Sahrul? Gak ada. Pada kemana sih? Hadir, Miss. Siapa itu? Saya. Oke, coba saya tanya Royhan. Menurut Royhan Ya, apa attributive dengan identifying? Menurut slide yang ada di depan ini. Ya. Ya kalau secara kalau menurut slide yang ada di depan ini yang lagi ditampilin, attributif kan itu tidak bisa dibalik kalau secara struktur kalimatnya. Kalau identifying masih bisa dibalik atau bisa ditukar. Contohnya kan Ayu is smart. Nah, kenapa itu atributif? Ya karena nggak bisa smart itu ditaruh di depan, ditukar posisi dengan Ayu jadi smart is Ayu. But if identifying, we can see the example. Rico is the tallest student. Nah, kalau identifying masih bisa dibalik. Itu the tallest student-nya ditukar dengan si subjeknya. Jadi the tallest student is Rico. Gitu.
Oke. Itu aja sih Good. kalau secara PPT di depan mah. Ya. Oke. Betul itu, nggak keliru kok. Thank you, Royhan. Ya Ya, karena di welcome. sini, karena di sini kan relation ya. Relation itu kan apa sih yang relate, apa sih yang berhubungan gitu ya. Hanya di sini terbagi menjadi dua. Yang dimaksud relation di sini itu dari segi meaningnya ya. Jadi kalau susunan kalimatnya diubah-ubah, itu masih ada relationnya nggak sih dalam meaningnya gitu. Kalau attributive itu kebanyakan dia nggak bisa, cannot be reverse. Jadi nggak bisa dibalik-balik karena nanti meaningnya jadi nggak sama. Kita lihat Ayu is smart, smart is Ayu. Ayu tuh cerdas. Tapi apakah cerdas itu adalah Ayu? Belum tentu kan? Misalnya, Royhan is smart, smart is Royhan. Belum tentu kan? Bisa jadi Royhan itu cerdas, tapi belum tentu kan cerdas itu adalah Royhan. Kalau misalnya di bagian yang dibalik ini, dalam atributif ini, kita memaknai bahwa cerdas itu adalah satu orang individu, berarti kan kita mengeneralisasikan kata smart ini kan dalam memaknai cerdas itu ya. Berarti kan yang cerdas cuman Ayu, yang cerdas cuman Royhan. Padahal kan enggak juga. Berarti ini meaningnya jadi general, jadi logical fallacies kalau dibilang. Logical fallacies itu kesalahan berlogika gitu. Jadinya nggak bisa attributive itu, bentuk-bentuk attributif dalam relational proses itu nggak bisa kalau dibolak-balik karena nanti meaningnya jadi berbeda. Nah, untuk attributif itu kebanyakan berhubungan dengan what, how, or what like. Nanti kita lihat contohnya setelah ini. Nah, kalau untuk relational process yang identifying, itu dia can be reversed, jadi bisa ditukar gitu ya, bisa dipindahkan. Dan maknanya pun nanti sama, nggak akan berubah, nggak akan merubah makna ya. Contohnya di sini misalnya, Riko is the tallest student. The tallest student is Riko. Sama kan maknanya di sini, baik kalimat yang pertama maupun yang kedua. Jadi Riko itu adalah anak yang paling tinggi di kelasnya. Anak yang paling tinggi di kelas itu siapa? Riko. Bisa. Nah, makanya di sini identifying ini, karena kan dari penamaannya saja udah beda ya. Identify berarti kan mengidentifikasi sesuatu. Nah, makanya hubungannya dengan which, who, as. Kita lihat lebih jelasnya di slide berikutnya. Nah, kalau misalnya kita analisis sebuah klausa ya di sini, ini diambil dari salah satu adegan novel di Harry Potter ya. Misalnya kita lihat, jadi ini Harry Potter yang seri Harry Potter and the Half-Blood Prince ya. Kita contohkan, oh ya, kalau participants-nya di relational proses itu ada carrier sama attribute. Attribute atau attributive. Nah, kita lihat di sini, misalnya, nih si carrier-nya it. It-nya di sini maksudnya Harry Potter and the Half-Blood Prince ya. Prosesnya apa? Is a dark time for Harry. Itu menjadi attribute. Karena nggak bisa kan tadi kalau dibalik, nanti meaningnya jadi berubah. A dark time for Harry Potter is Harry Potter and the Half-Blood Prince. Belum tentu kan? Kita lihat contoh berikutnya. The book previously owned by the Half-Blood Prince.
Di sini ada possession. Oh iya, masih ada lagi dalam relational itu ada possession ya nanti. Jadi kayak menunjukkan relasi kepemilikan gitu. Milik siapa? Nah, the book previously owned by the half-blood prince. Jadi nanti ada posesornya. Posesornya berarti miliknya siapa gitu. Kan prosesnya posesif ya jadinya. Oke, jadi miliknya siapa gitu ya? Previously owned by, sebelumnya tuh miliknya siapa sih buku ini gitu, buku. Ternyata tuh miliknya The Half-Blood Prince. Cek. Oke. Saya kira suara saya hilang lagi. Oke. Kita lihat di sini. Jadi ini adalah tipe-tipe dari relational process ya. Tadi tetap dibagi dalam dua ya, attributive dan identifying. Jadi kalau attributive itu nanti hubungannya dengan carrier dan attribute. Jadi sekali lagi kalau relational process itu bentuk attribute, berarti nanti untuk participants-nya itu ada carrier, ada attribute. Kalau identifying berarti nanti ada token dan value. Nah, di sini tipe-tipenya ada intensif, ada possessive dan circumstantial. Kita lihat satu-satu. Kalau yang intensif gimana? Jadi kalau intensif itu works as attribute, doesn't give specific definition. The Harry Potter book is phenomenal. Jadi ini The Harry Potter book, ini carrier-nya, is-nya itu proses, kemudian fenomenalnya ini attribute. Kemudian kalau pada circumstantial, itu kita bisa lihat di sini dia menunjukkan lebih ke location, manner, cause. Misalnya the fair is on Thursday. Jadi penunjukannya lebih ke circumstantial ya. Nah, sedangkan untuk yang posesif, yang kepemilikan, the process of ownerships and possession between participants. Misalnya Peter has a superpower. Berarti Peter di sini sebagai possessor, has, ini menunjukkan prosesnya, proses kepemilikan ya. Superpower-nya ini sebagai possession-nya. Jadi punya apa sih? Kekuatan supranatural. Nah, kalau misalnya kita kembali ke identifying, relational process bagian identifying, provides confirmation or definition of identity. Dan bisa dibalik ya, can be reversed. Kita lihat Spider-Man is the funniest characters in MCU. Berarti Spider-Man ini sebagai tokennya, kemudian is, atau bisa is the funniest characters gitu ya, itu sebagai proses. Is ini menunjukkan prosesnya, kemudian the funniest characters in MCU itu value-nya. Oke, jadi ada sesuatu yang diidentifikasikan gitu secara spesifik. Itu adalah
identifying.